Satu, two. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel Facebook Ar-Risalah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali di acara Kantin Remaja, kajian rutin remaja yang insyaallah senantiasa membahas permasalahan remaja dan pembahasan-pembahasan di dalam Islam mengenai hal tersebut. Pemirsa dimanapun berada, sobat muda yang pada kesempatan kali ini ya menyimak acara ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Ramadan, yakni puasa dan takwa. Ya, bagaimana teman-teman semuanya di rumah puasa? Mudah-mudahan semuanya puasa ya, dan mudah-mudahan nanti bisa menjalankan puasanya dengan baik ya. Tidak ada satupun hal yang membatalkan yang kita lakukan ya. Nah, itu minggu lalu sudah kita bahas, ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Ya, jadi teman-teman sekalian terus belajar, kita sama-sama belajar, sharing ya, supaya nanti dalam hal ini di Ramadan kita, puasa kita bisa kita jalankan dengan baik. Ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, sobat muda dimanapun berada, kita akan membahas seputar puasa dan takwa ya. Puasa ya tentu saja itu di bulan, kita laksanakan di bulan suci Ramadan untuk puasa wajib ya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang ya, yang juga ya, diwajibkan puasa atasnya. Ya. Siapa dia? Tentu saja umat-umat Nabi terdahulu. Ya, kalau kita di zaman sekarang diwajibkan berpuasa ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana juga di ayat sama di Al-Baqarah itu disebutkan bahwa ketika memasuki bulan suci Ramadan, waman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, kita diwajibkan untuk berpuasa ketika kita masuk ya di bulan suci Ramadan. Puasanya di bulan suci Ramadan. Karena ada ayat juga tadi kutiba alaikumusiyam ya. Kutiba maknanya adalah furida. Ya, diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa ya, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kita ya.
mulai sejak zaman Nabi Adam, ya, kemudian nabi-nabi selanjutnya, ya, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Daud, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, itu juga ada puasa-puasanya yang beda dengan puasa kita. Akan tetapi khusus kita untuk Muslim, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dan kewajiban ini sudah ada sejak tahun kedua Hijriah, ya, tahun kedua Hijriah. Kemudian awal mula diwajibkannya itu di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban. Kemudian turun kewajiban itu, kemudian umat Muslim ketika itu mulai berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman dimanapun berada, tentu saja puasa ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita laksanakan karena merupakan kewajiban, dan sangat rugi ketika kita tinggalkan atau ada hal-hal yang membatalkannya dan kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita penting untuk senantiasa belajar, ya, jangan sampai, karena keutamaannya luar biasa sekali, ya. Di dalam hadis-hadis sudah banyak disebutkan keutamaan orang yang berpuasa ini, ya, dan keutamaan bulan Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan ini, ya, dan ibadah puasa itu mempunyai keutamaan yang sangat banyak, ya. Apa itu disebutkan, ya, di dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita di bulan suci Ramadan, ya, itu amalan sunnah itu berpahala, ya, bagikan melaksanakan ibadah wajib, ya. Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa antara sunnah dengan yang wajib itu yang besar pahalanya, keutamaannya itu adalah ibadah wajib. Makanya ketika kita bulan suci Ramadan yang dikatakan sunnah itu berpahala wajib, dan yang wajib itu 70 kali yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Subhanallah ini. Makanya kita jangan henti-hentinya untuk bersemangat untuk beramal ketika di bulan suci Ramadan, karena pahalanya luar biasa, ya. Ketika umroh pahalanya haji, ya. Melakukan sholat sunnah seperti sholat wajib, ya. Ya, di dalam hadis misalnya dikatakan bahwa sholat sunnah 2 rakaat fajar, ya, sebelum sholat subuh, ya, itu pahalanya, keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, itu subhanallah, itu besar sekali pahalanya, seperti lebih baik daripada dunia dan isinya, ya. Itu di luar bulan suci Ramadan, ya. Bagaimana dengan di bulan suci Ramadan, ya, lebih lagi 70 kali, ya. Makanya ketika menafsirkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa keutamaan wajib itu 70 kali sunnah, ya. 70 kali sunnah. Jadi ketika misalnya tadi nih sholat subuh kita 2 rakaat, sholat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang dimana kita tahu di dunia ini isinya sungguh banyak sesuatu hal yang berharga, ya, mulai dari emas, intan, perak, ya, intan, berlian, batu-batu permata, batu-batu berharga yang lainnya, ya. Mulai dari batu permata, batu berlian barangkali, termasuk juga batu bata, ya, barangkali, ya. Yang dimana kalau orang jalan-jalan membawa batu berlian di lehernya, wah, ya, sangat wah. Tapi kalau orang jalan-jalan bawa batu bata di lehernya, mungkin kita kira orang ini orang apa ini, tukang batu atau apa ini. Intinya adalah luar biasa dunia ini isinya, ya. Ada minyak, tembaga, barang tambang yang lainnya, minyak gas, ya, yang sekarang ini kita pada ngantri ini, ya, minyak goreng, ya, karena berharga memang, ya. Sekarang ini kalau kita bawa pulang ke rumah, misalnya makanan, oh, itu biasa. Tapi kalau kita bawakan istri itu minyak goreng, ini baru yang luar biasa zaman sekarang.
Ya, minyak, kemudian gas bumi, ada minyak bumi ya, yang melahirkan banyak sekali di bawahnya ya, yang katanya saat ini mau naik ya kan? Petralite, Pertalite, Petramax, Pertamax, apalagi itu macam-macam, solar dan seterusnya yang katanya mau naik ya. Semua itu berharga, akan tetapi tidak ada bandingannya dengan 2 rakaat sholat subuh tadi. 2 rakaat sebelum sholat subuh, apalagi sholat subuhnya yang lebih faedahnya itu, keutamaannya itu 70 kali lebih besar daripada sholat sunnah tadi, yang lebih besar daripada dunia dan isinya, pahalanya itu tadi. Subhanallah. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana dengan di bulan suci Ramadan? Semua amal-amal itu dikalikan 70 kali yang wajib. Oh, subhanallah. Besar sekali pahala ini dari sisi pahalanya. Makanya rugi kita ketika kita meninggalkan ibadah ketika di Ramadan. Kemudian apalagi di hadis lain juga dikatakan amal kita itu dibalas 700 kali. Nah, ini keutamaan bulan suci Ramadan ini. Kemudian apalagi keutamaannya teman-teman sekalian? Di sisi Allah ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu seperti misk, seperti kasturi di hadapan Allah, lebih utama, lebih baik, harum di hadapan Allah ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa. Tapi ingat ya teman-teman sekalian, ini di hadapan Allah. Tapi kalau di hadapan teman ya bau juga masih ya. Walaupun maksudnya adalah baunya itu di hadapan Allah itu keutamaannya itu seperti wangi kasturi. Ya. Artinya apa? Ada kebaikan di situ. Kemudian apalagi teman-teman yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan bulan suci Ramadan ini, keutamaan puasa ini adalah puasa itu di dalam hadis dikatakan sebagai perisai, junnah. Ya. Sebagai perisai apa? Perisai kita dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Jadi kita coba kita bayangin kalau kita puasa, ya kan? Kita itu senantiasa terdorong untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa itu. Karena kita berpikir bahwa kalau saya melakukan dosa ini, maka saya akan batal puasa saya. Makanya kita terdorong ya, puasa ini betul-betul sebagai junnah. Terdorong untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa. Ya, jangankan yang berbuat dosa, ya kan? Yang makruh saja, misalnya nih rokok ya. Saya punya teman ya, dia ini perokok berat ya. Dia ngomong ke saya, hanya satu di dunia ini yang bisa menghentikan saya dari rokok. Yaitu apa? Puasa. Ya kan, jangankan hal-hal yang dosa, yang hal-hal yang seperti rokok itu aja bisa menghalangi orang daripada rokok ya. Yang dimana kita tahu rokok ini memang ya, ada ulama memang mengatakan haram ya, tetapi juga ada ulama yang mengatakan mubah-mubah saja selama dia tidak mengalami penyakit. Kalau dia sudah sakit tambah dia merokok, maka dia doror, berbahaya bagi dirinya, maka bisa jadi haram ya. Akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan tadi mubah saja, boleh ya, boleh selama tidak ada bahaya baginya ya, begitu. Nah, begitu pula hal-hal yang lainnya ya, ketika bulan suci Ramadan ya, banyak tuh biasanya tuh yang alim-alimnya alim-alimnya dadakan ya kan, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah, daripada tidak sama sekali ya. Di bulan suci Ramadan alimnya dadakan, solehnya dadakan, yang tadinya tidak menutup aurat kemudian jadi nutup aurat, yang tadi jarang nutup aurat kemudian lebih sering menutup aurat. Nah ini semuanya Ramadan ini sebagai junnah, sebagai perisai orang berbuat menghindarkan orang dari perbuatan dosa ya, seperti itu. Nah teman-teman dimanapun berada, nah apalagi keutamaannya ya, orang yang berpuasa tentu saja surga dia dapatkan, kemudian dia tidak, orang yang masuk orang yang berpuasa itu akan masuk surga ya, itu disebutkan. Kemudian pada bulan suci Ramadan itu pintu-pintu neraka itu ditutup, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu tempat kita melakukan kebaikan itu
terhampar luas, kesempatannya begitu besar ya kan. Dan pintu-pintu untuk maksiat ditutup. Pintu-pintu untuk maksiat ditutup. Ini makanya penting misalnya di bulan suci Ramadan itu biasanya kan para penegak hukum ini juga semangat-semangatnya kan menutup tempat-tempat misalnya hiburan malam yang biasanya buka ditutup karena menghormati bulan puasa dan seterusnya. Warung-warung siang misalnya kalau siang hari tidak menyediakan untuk orang-orang yang tidak puasa misalnya. Nah ini ya seperti itu, diamankan begitu. Ya, memang sebenarnya dalam Islam itu tugas penegak hukum itu seperti itu. Bukan hanya misalnya merazia orang yang tidak pakai helm, yang tidak punya SIM, atau misalnya yang mencuri, yang merampok, yang membegal, bukan hanya itu. Ya juga nanti bagaimana orang-orang yang tidak ibadah ini di tengah orang beribadah dia tidak beribadah ini diamankan. Ya, fikih-fikih Islam itu sudah menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih bagaimana hukumannya. Itu nanti ada hukuman yang namanya ta'zir. Ta'zir itu pelanggarannya ada di dalam syariat tapi tidak disebutkan dalam syariat apa hukumannya. Nah, nanti boleh kepala negara, khalifah itu memberikan yang namanya ta'zir. Ta'zir misalnya nggak sholat, apa hukumannya? Nanti bisa, ya kan? Orang pada sholat Jumat dia nggak sholat Jumat, nah itu diamankan. Ya, orang yang tidak puasa, ya kan? Nongkrong di warung kopi misalnya siang-siang, pagi-pagi, waduh, nah ini yang akan diamankan. Selain juga nanti ada kontrol masyarakat, kontrol diri. Nah teman-teman sekalian, inilah keutamaan kita berpuasa. Jadi sungguh sangat rugi ketika kita meninggalkan puasa atau melalaikan puasa kita. Ya. Nah kemudian kita juga mesti agar puasa kita ini berkualitas, ya tidak batal, baik puasanya maupun pahalanya, maka kita mesti menjauhkan dia dari hal-hal yang membatalkan. Ya jangan sampai membuat kita melakukan hal-hal yang membatalkan ya. Seperti itu. Nah ini puasa. Dulu umat-umat terdahulu juga diperintahkan. La'allakum tattaqun, di ayat tadi, lanjutan ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa yang seperti apa yang nanti akan mendatangkan ketakwaan? Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya senantiasa Allah itu memerintahkan sesuatu kepada kita atau mewajibkan sesuatu kepada kita ya, itu pasti manusia itu sanggup melakukannya. Puasa contohnya, ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, itu membuktikan bahwa kita itu mampu untuk berpuasa. Kita mampu ya. Allah Subhanahu wa taala kan sudah berfirman itu di dalam Al-Qur'an bahwa ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Ya, Al-Baqarah ayat 286. Jadi semua ibadah yang kita diwajibkan kepada kita itu pasti kita mampu melaksanakannya. Karena Allah tidak akan membebani kita dengan sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Ya. Jadi tidak ada ceritanya misalnya orang puasa, ibadah puasa meninggal misalnya mati. Tidak ada ceritanya. Haus mati gitu, enggak, ya kan? Tidak ada ceritanya, ya kan? Karena sebelum puasa ada sahur, ya kan? Kemudian begitu juga sholat dan lain sebagainya, pasti kita bisa, ya kan? Sebenarnya dari sisi kemampuan, ya kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah ini. Ya, puasa misalnya, puasa itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi faktanya kan, itu kan cuma menggeser makan siang aja. Sahur nanti ganti jadi sarapan, makan siangnya ganti makan sore ya kan. Nah makan kalau malam kita bebas kalau mau makan ya. Asal memperhatikan ya kesehatan juga ya kan. Jangan memakan sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang tidak thayyib ya, yang nanti bisa mendatangkan madharat buat kita. Nah kita jaga. Nah, jadi pada intinya mudah saja. Sholat pun begitu mudah saja sebenarnya. Ya, apalagi semua ibadah-ibadah ini ada keutamaannya.
Sholat misalnya keutamaannya luar biasa. Puasa keutamaannya luar biasa. Zakat begitu juga, menyucikan harta kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sesuatu itu, ibadah itu akan menjadi berat, termasuk puasa ini ketika apa? Ketika kita tidak ada kemauan. Mampunya iya, tapi tidak mau misalnya. Nah, inilah yang membuat orang itu semakin berat. Jangankan ibadah-ibadah yang harus mengorbankan uh, harta, bahkan nyawa misalnya. Mengorbankan waktu aja sedikit, ya, kita tidak mau misalnya. Kapan itu terjadi? Ketika kita tidak ada kemauan. Ya. Sholat misalnya, yang padahal ya kurang ya 5 menit lah, atau maksimal kalau sholat di masjid misalnya sama imam-imam yang agak lambat, bacanya agak panjang, ya paling plus wirid zikir ya paling 10 menit, ya kan. Ya. Itu pun akan susah kita laksanakan ketika tidak ada kemauan. Ya tidak. Nah, ini ya teman-teman sekalian, ternyata ibadah itu selain dia berdasarkan kemampuan kita, ternyata juga ibadah ini juga bergantung pada kemauan. Dan tentu saja dalam hal ibadah kita senantiasa didorong oleh yang kemauan ini dalam adalah dalam hal keimanan, ya, keimanan. Kemauan yang didorong oleh keimanan. Nah, dari sinilah perintah ibadah itu. Ya, makanya yang diseru di dalam Al-Qur'an yang ibadah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk antum itu kembalikan ke orang-orang yang beriman tadi, yang dia punya dorongan keimanan yang kuat untuk apa? Melaksanakan ibadah. Diwajibkan kepada mereka ibadah. Ini dorongan keimanan. Ya. Dorongan keimanan. Ya. Kita melihat misalnya begitu juga dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Meninggalkan dosa dan maksiat itu kan rasa-rasanya tidak membutuhkan kemampuan itu. Ya. Ya cukup kita enggak usah melaksanakan aja kan. Kita tidak berjudi, kita tidak korupsi, kita tidak, nah kalau bagi anak muda tidak pacaran. Kemudian tidak melakukan hal sifatnya maksiat, tidak menyontek. Ya kan, tidak minum minuman keras, tidak narkoba. Ya kan? Itu kan cukup tidak dilaksanakan aja. Enggak juga kita keluar duit. Justru ketika kita melaksanakan dosa, malah kita keluar duit. Ya kan? Yang tadinya kita mau berhemat malah nggak bisa berhemat, ya kan. Orang narkoba misalnya, narkoba kan berdasarkan data-data berita yang ada, ya harganya pasti mahal, ya kan? Minuman keras gitu juga, apalagi misalnya minum di tempat hiburan malam ditemani pasangan yang nggak sah itu. Itu mungkin satu gelas bisa ratusan ribu, ya kan, kalau kita baca-baca berita ya seperti itu. Perbuatan dosa itu sebenarnya tidak butuh kemampuan, ya. Akan tetapi begitu tidak ada kemauan yang didorong oleh iman, tetap saja itu dilanggar. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Nah, makanya selain dari kemampuan, kita juga butuh kemauan untuk apa? Melaksanakan ibadah-ibadah itu. Ibadah-ibadah itu. Ya. Nah, apalagi ibadah ini tadi sudah saya sebutkan keutamaannya luar biasa. Keutamaannya luar biasa, ya. Sekali lagi puasa misalnya. Di situ dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang berpuasa dengan dilandasi iman, ya, dan pengharapan wahtisaban, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira itu artinya apa? Telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, mata qaddama min dzambi, yang dilakukan di masa yang lalu itu sudah diampuni itu. Ketika kita berpuasa dilandasi dengan iman, ya kan? Nah, inilah ketika kita ingin melaksanakan ibadah,
Tidak hanya kemampuan yang kita miliki, tetapi juga adalah kemauan, ya. Dan aja kemauan yang didorong dengan keimanan. Karena dengan dorongan keimanan itu semua ibadah maupun yang ringan maupun yang berat bisa kita laksanakan dengan keikhlasan, ya, dengan keikhlasan. Ya, orang-orang dulu misalnya, para sahabat dulu ketika dia berjihad membela agama Allah itu di bulan Ramadan malah kuat, ya, malah motivasinya lebih kuat. Kenapa? Ruhiyahnya lebih di bulan suci Ramadan. Maka dari itu jadikan Ramadan ini untuk menempa kemampuan dan kemauan kita sehingga kita semakin tunduk kepada Allah, sehingga kita melakukan ibadah itu kemudian bisa menghasilkan yang namanya ketakwaan. Dari dorongan keimanan itu tadi bisa muncul yang namanya ketakwaan, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi waktu untuk menempa kita, memperkuat kita dalam menguatkan, mengokohkan kemampuan kita dalam beribadah dan kemauan kita, ya, dalam beribadah. Nah, ini Ramadan ini, ya, mudah-mudahan ini jadi awal untuk kita lah di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa kita memperkuat kemauan kita untuk beribadah dan kemauan kita untuk tunduk sama aturan Allah secara kafah, secara menyeluruh, ya. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Kamu ke dalam agama ini, Islam, secara menyeluruh, secara kafah, dan jangan kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu tidak mau taat secara keseluruhan, tidak mau kafah, ya. Makanya kita harus kafah, jangan turuti itu setan. Nah, dan lagi-lagi untuk kita kafah ini juga didorong oleh keimanan tadi. Makanya perkuat juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah itu tadi, ya kan, dengan semangat, dengan ikhlas. Sekalipun misalnya perintah itu berat. Harus misalnya mengorbankan harta, ya kan. Zakat itu kan sedikit banyak mengorbankan harta. Apalagi zakat mal, berinfak di jalan Allah. Ya, belum lagi misalnya suatu saat dalam kondisi perang misalnya, pada saat misalnya dulu ketika Nusantara itu diserang oleh penjajah kafir Belanda, ya kan, dia menjajah. Nah, pada saat itu kondisi perang, harus berjihad di jalan Allah untuk membela agama Allah supaya umat ini tidak diserang. Nah, pada saat itu, itu ibadahnya ibadah yang mengorbankan nyawa itu, ya. Tapi kalau tidak ada dorongan keimanan yang berat seperti itu akan sulit. Jangankan yang seperti itu, yang ringan aja sulit, ya. Maka dari itu perkokoh keimanan kita kepada Allah agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik, ya. Melaksanakan ibadah dengan baik, kemudian kita bisa melaksanakan puasa kita dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah, ya, kita di bulan Ramadan ini kita melihat semangat itu tumbuh kembali, ya. Sebelumnya itu kan kita di bulan suci Ramadan itu kan mau sholat tarawih was-was, ini COVID ini COVID-19. Tapi alhamdulillah COVID ini sudah mulai reda sehingga kita juga mulai leluasa untuk sholat berjamaah di masjid misalnya, kan. Nah, alhamdulillah wabah ini sudah mulai mereda dan mudah-mudahan Allah angkat wabah ini, ya, 100%, ya, menjauh dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada lagi wabah wabah yang mesti betul-betul kita hindari. Wabah apa itu? Wabah kesyirikan. Wabah kesyirikan ini juga melanda kita saat ini, ya. Yang baru-baru ini, ya kan, yang katanya dia pemegang remote langit, ya kan. Kemudian dia bisa mengendalikan angin, hujan dan awan, ya. Mau gerimis bisa, mau lebat bisa, mau hilang bisa, mau ndak mandi juga bisa. Nah,
ya kan? Padahal kita tahu ya secara keimanan, secara imani ya, itu iman kepada qada dan qadar ya. Yang mengatur turunnya hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dipertontonkan di hadapan kita sesuatu kesyirikan bahwa yang bisa mengatur turunnya hujan dan sebagainya itu adalah manusia. Walaupun sebenarnya kalau secara ilmiahnya, misal nih penyebab hujan itu apa? Ada misalnya Allah sunatullahnya kan penguapan, kemudian penguapan itu terjadi kondensasi, ya kan, kemudian terbentuk di awan, terbentuk titik-titik air, kemudian awan itu semakin memberat, ya, semakin kelabu, kemudian nanti tertiup angin, kemudian di mana angin bertiup nanti di situ ada turunnya hujan, kan begitu secara ilmiahnya. Kita hanya bisa pelajari itu, tapi sunatullahnya itu ada yang mengatur, ada yang mengatur itu. Nah, mungkin bisa kita diputus rantai itu misalnya supaya tidak jadinya hujan sebelum misalnya awan itu awan itu misalnya sebelum dia sampai ke tempat yang dituju misalnya. Nah, itu kan nanti bisa diprediksi itu secara ilmu pengetahuan, itu bisa. Sunatullah itu bisa dipelajari juga. Misalnya kita, nah tergantung nanti caranya. Caranya dengan apa? Bisa dengan berdoa atau kita secara ilmiah misalnya memutus apa namanya awan-awan itu secara ilmiah ya. Ya, tentu saja sebagian ulama, nah, kalau ini kan sesuatu yang masuk akal, itu bisa secara ilmiah bisa. Sebagaimana misalnya reproduksi pada hewan itu bisa diatur sama manusia. Kenapa? Karena manusia mempelajari sunatullahnya itu sehingga bisa merekayasa dan seterusnya. Tapi nanti kembalikan lagi ke hukum fikihnya ya. Misalnya nanti ada cloning, ada apa inseminasi kah istilahnya itu apa ya, ada inseminasi buatan alami, ada kalau misalnya dalam pertumbuhan-tumbuhan ada stek batang, ada dengan mencangkok dan seterusnya. Itu kan cara-cara manusia dalam apa namanya menggunakan sunnatullah untuk apa, mengakali sunnatullah ini untuk apa namanya untuk agar reproduksinya misalnya lebih banyak dan seterusnya. Nah, itu begitu. Ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh manusia. Tapi misalnya tidak dengan jalan-jalan yang misalnya yang kesyirikan, ya kan. Ya, itu tergantung caranya saja. Ya. Nah, jadi wabah kesyirikan ya yang misalnya sekarang itu dibungkus dengan apa? Atas nama kearifan lokal misalnya. Dengan misalnya budaya-budaya dan sebagainya. Ya, pertanyaannya teman-teman, sekiranya apa? Budayakah yang mengikuti agama atau agama yang mengikuti budaya? Tentu saja budaya yang mengikuti agama. Kalau budaya itu bertentangan dengan agama, maka budaya itu harus kita rubah. Baik rubah separuh atau keseluruhan, ya tergantung nanti bagaimana. Karena ada hukum di dalam Islam itu adalah apa? Hukum asal perbuatan manusia itu adalah apa? Terikat dengan hukum syara. Ya, terikat dengan hukum syara. Ya, di dalam kaidah dikatakan al-aslu fil af'ali at-taqayyadu bil hukmi syar'i. Setiap hukum asal, setiap perbuatan itu apa? Terikat dengan hukum syar'i, hukum syariat. Ketika dia tidak sesuai dengan syariat, haram ya, keharaman, maka harus dihilangkan, ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Ya, seperti itu. Akan tetapi ketika misalnya anggaplah budaya itu atau adat dan sebagainya tidak bertentangan dengan syariat, nah itu silahkan saja kalau mau dipertahankan. Kalau mau dipertahankan, ya kan begitu. Misalnya begini, orang misalnya ada satu budaya dia tuh suka warna kuning misalnya. Dia pakai baju kuning misalnya. Ada beberapa ornamen dia hiasi warna kuning, itu sekedar simbol bahwa ini loh, ini orang suku ini misalnya. Nah, itu tidak masalah. Akan tetapi kalau diyakini bahwa warna-warna tertentu itu kalau diikatkan di sini, diikatkan di kendaraan, diikatkan di rumah, diikatkan di tempat jualan dan seterusnya, itu akan mendatangkan apa misalnya? Mendatangkan uang yang berlimpah, mendatangkan keselamatan, diyakini mendatangkan kebaikan dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena itu syirik.
Karena ketika kita minta rizki, ketika minta keselamatan, itu mintanya ke Allah. Tidak misalnya lewat benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan tuah, ya, tuah atau apa namanya, keselamatan, kebaikan dan seterusnya. Tidak seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, kata Allah, Allah akan memberi kalian. Allah akan menijabah, ya, minta perlindungan itu kepada Allah. Ya, begitu pula dalam hal mengatur hujan, ya, secara dengan apa namanya, katanya minta bantuan jin dan seterusnya, teman-temannya yang ada di langit. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya, karena itu kesyirikan. Ya. Nah, kita di tengah kaum muslimin masih banyak yang kayak begitu-gitu, ya kan. Kadang malah difasilitasi juga oleh negara. Ya, nah ini juga kadang kita itu ada sesuatu hal yang salah tetapi kita ikuti. Alasannya apa? Ulil amri. Padahal ayatnya jelas, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, di situ di depannya ada kata atiu. Tapi pas ulil amri, wa ulil amri minkum, langsung ulil amri, tidak ada frase atiu di depannya. Ini ayatnya seperti itu. Itu maknanya adalah apa? Kalau kepada Allah dan Rasul itu kita mutlak ketaatan kita. Akan tetapi kepada ulil amri ini, nah kita lihat dulu ulil amrinya berlandaskan pada Allah dan Rasul tidak. Kemudian ulil amrinya melaksanakan perintah Allah dan Rasul tidak. Kalau tidak, maka kita tidak boleh menaati. Bahkan kita mesti apa tugas kita? Tugas kita itu mengingatkan. Jangan sampai ulil amri itu adalah melakukan perbuatan yang salah. Kita harus ingatkan. Kemudian yang penting juga, betul tidak itu dikatakan ulil amri. Karena ulil amri itu pasti ada syarat-syaratnya. Dikatakan ulil amri itu. Salah satunya adalah dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, teman-teman dimanapun berada, wabah sekarang ini bukan hanya wabah COVID yang alhamdulillah saat ini sudah mau reda, tapi juga wabah kesyirikan. Apalagi wabah kita, wabah moderasi. Dibungkus dengan moderasi agama, ya kan, katanya ya kita itu harus tengah-tengah, jangan keras, jangan juga lembek, jangan keras, jangan juga lemah, di tengah-tengah lah, enggak juga kafah, enggak juga sebagian, pokoknya yang tengah-tengah. Nah, moderasi dan melahirkan yang namanya ada Islam Nusantara, istilah-istilah yang dibuat ya oleh oknum-oknum tertentu. Nah, pertanyaannya kemudian, istilah-istilah ini sesuai dengan istilah syar'i. Misalnya Islam Nusantara. Yang dimaksud itu apa? Kalau dikatakan misalnya Islam Nusantara itu adalah misalnya orang Islam yang ada di Nusantara misalnya, dengan pernak-pernik warna-warnanya ketika dia melaksanakan syariat-syariat yang hukumnya boleh misalnya. Ya, misalnya kalau di luar negeri itu pakai kemana-mana, misalnya di Arab pakai jubah, pakai surban, kalau di sini misalnya pakai kopiah hitam, pakai batik misalnya. Apakah yang seperti itu? Kalau seperti itu kan ya rasa-rasanya bisa-bisa aja diterima. Akan tetapi kalau Islam Nusantara itu diartikan sebagai apa? Sebagai misalnya jenis Islam baru yang berbeda dengan Arab, dia punya syariat tersendiri. Nah, ini yang harus kita tolak, tidak boleh. Ya, itu bisa jadi nanti masuk ke dalam ranahnya sinkretisme, mencampur adukan agama. Islam dia tapi mengatakan Islamnya Islam Nusantara, Islam yang jenis sendiri, kemudian berbeda dengan yang Arab. Nah, itu jadi harus kita lihat dulu ketika istilah-istilah itu harus kita lihat dulu konteks ya. Yang dia maksud itu apa ya. Lagi pula juga moderat dalam Islam itu enggak ada. Yang dalam Islam itu ada wasatiyah. Wasatiyah itu maknanya adil. Dalam tafsir itu disebutkan adil, dan adil ini ya pada tempatnya, pada syariatnya. Ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan syariat, itu namanya wasatiyah. Kemudian apa? Islam Nusantara enggak ada dalam Islam. Dalam Al-Qur'an enggak ada istilahnya. Yang ada itu apa? Udkhulu fis silmi kafah. Masuk kepada Islam secara kafah. Ya kan, dan Islam Madinah. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan seperti itu. Nah, ini wabah yang kedua, wabah moderasi ya. Ya. Wabah sekularisme termasuk semua di situ. Ya, mudah-mudahan ini juga diangkat sama Allah dan juga kita berusaha supaya ini terangkat dari umat. Nah, ini kemudian yang terakhir apa? Wabah kezaliman. Yang saat ini ya, karena kezaliman ini ya
ya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, penguasa, akhirnya apa? Menghasilkan ekonomi yang karut-marut. Ya. Kita lihat ya, menjelang bulan suci Ramadan, ya ekonomi malah bukan ekonominya yang meroket, tapi harganya yang meroket. Ya, harganya yang meroket. Ya, minyak, ya kan, langka. Kalau toh ada harganya sudah naik daripada biasanya 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat, ya bahkan di daerah-daerah seperti kami di sini itu ada, ketika orang sulit minyak, orang memanfaatkan apa, bisa sampai 5 kali lipat harganya, yang tadi biasanya cuma 18.000 19.000 jadi 70.000 misalnya, 40.000. Wah, ini kenapa? Karena pengelolaan ekonominya yang salah, tidak berdasarkan syariat, tidak berdasarkan syariat. Kemudian apalagi itu juga memicu harga-harga yang naik, yang lain, gula naik, bahan pokok sebagian naik, bahkan ini lagi mau naik lagi, apa namanya, minyak, ya pertalite dan seterusnya mau naik semuanya. Nah ini kalau naik semuanya bagaimana ya gitu. Orang kalau apa namanya naik harganya, orang akan kesulitan harga. Belum lagi kalau sudah naik langka lagi, wah ini orang akan tambah kesulitan. Ya maka dari itu mudahan wabah-wabah ini ya, wabah-wabah kezaliman, wabah-wabah sekularisme, ya moderasi, kemudian wabah kesyirikan, itu semuanya diangkat oleh Allah mudah-mudahan. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita berupaya diri kita untuk mengangkat semua wabah itu di tengah-tengah umat. Maka dari itu perlu dakwah. Ya, ini Ramadan ini selain bulan rahmat berkah, ini bulan dakwah juga. Bagaimana kita menghilangkan sekularisme di tengah-tengah kita, karena akar permasalahan bagi kita kaum muslimin saat ini ya di negeri-negeri Islam itu adanya apa, bercokol yang namanya sekularisme. Ya, sekularismenya dilakukan di apa? Di bidang politik. Sekularisme dilakukan di bidang ekonomi. Sekularisme dilakukan di bidang budaya, di bidang pendidikan, di bidang sosial, semuanya sekularisme. Maka dari itu penting untuk kita dakwah untuk mengembalikan Islam pada tempatnya, yaitu apa? Di tengah-tengah kaum muslimin, bukan menggunakan sekularisme itu. Nah, teman-teman dimanapun berada, ini yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ya. Kita sudah bicara panjang lebar tadi ya, teman-teman sekalian, mulai dari keutamaan puasa, ya kan, puasa dan keutamaan Ramadan. Kemudian apa hal-hal yang bisa mewujudkan takwa itu di bulan suci Ramadan, yaitu apa tadi? Kemauan yang didorong oleh keimanan. Nah, itu nanti yang akan mendorong kita, yang akan menghasilkan ketakwaan itu. Dan tadi kita bicarakan di yang ketiga ini, keprihatinan kita di tengah-tengah umat menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan sampai bulan Ramadan ya, kita masih ada wabah-wabah sekularisme, wabah moderasi tadi, kemudian wabah kezaliman, wabah kesyirikan yang masih ada. Nah ini semangat Ramadan menempa kita untuk senantiasa melandaskan diri kita kepada keimanan ya, keimanan. Dan dengan keimanan itu ya, kita terdorong untuk apa? Taat kepada Allah 100%. Nah, karena ketakwaan ini sekali lagi ya, takwa itu kan maknanya adalah dari kata wako. Wako ini bisa menjauh atau mendekat. Mendekat kepada Allah atau menjauh dari sesuatu yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah, itu maknanya. Dan secara istilah bahwa ketakwaan ini artinya adalah apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah ya. Kemudian menjauhi segala larangan Allah yang dengannya dapat melindungi kita dari api neraka. Ya kan? Dan mengantarkan kepada surganya Allah. Dan ketakwaan ini mestinya kita pupuk ya, kita pupuk, terus kita kokohkan dalam diri kita ya, sehingga kita semakin kuat untuk apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah secara kafah, secara menyeluruh, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Nah, teman-teman dimanapun berada, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai awal ya, walaupun mungkin juga nggak awal ya, mungkin dari dulu kali
sebagai waktu ya, momentum untuk kita yang pertama memperbaiki diri kita ya, memperkokoh keimanan kita, kemudian memupuk ketakwaan kita, dan dengannya kita semakin kuat untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan Islam secara kafah. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan bisa kita laksanakan dengan baik. Salat kita, puasa kita, sedekah, saling berbagi, zakat dan sebagainya. Kalau ada rezeki dan kemampuan ya umroh misalnya kalau ada. Kemudian dan jangan lupa juga yakni apa? Dakwah li kalimatillah. Kita berdakwah menyampaikan Islam supaya wabah-wabah itu yang tadi saya sebutkan bisa segera diangkat ya. Jangan hanya kita mengatakan, oh saya kan masih muda nih, nggak perlu yang gitu-gitu, yang penting puasa aja. Tidak. Semua perintah di dalam Islam itu untuk semuanya. Ketika dia balik, dia dewasa, maka dia wajib masuk ke dalam Islam. Ya, begitu dikatakan di kitab-kitab fikihnya para ulama. Ya, ketika dia mukallaf itu dia berakal dan balik. Pada saat itu dia wajib memasukkan dirinya ke dalam Islam secara menyeluruh. Maka dari itu penting untuk senantiasa belajar, dakwah, ngaji, dakwah, gaspol. Ya, teman-teman sekalian, itu sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga puasa kita lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.